Guys, lebaran guys. Gimana? Kue di rumah udah habis? Atau mungkin malah kalian semua yang ngabisin kuenya tetangga kalian? Gak apa-apa dong ya, karena rezeki akan selalu datang pada orang-orang yang suka memberi. THR! Ngemeng-ngemeng soal memberi nih ya, kemarin itu banyak banget dari kalian yang minta THR di kolom komentar. Gak apa-apa. Sans, kalau kalian belum baca vote gua kemarin, gua kasih tahu ke kalian di sini. Gua pengen ngasih kalian THR tapi nggak sekarang, melainkan tanggal 24-an. Dan tentunya gua nggak bakal ngasih dengan EZ loh ya. Karena gua pengen bikin lomba atau challenge atau apapun nantinya. Itu pun nggak semuanya ya, cuma beberapa doang. Jadi anggap aja nanti itu adalah lomba berkedok bagi-bagi THR. So jangan lupa cek komunitas selama 2 minggu ke depan atau nonton semua video gue ke depannya. Karena mungkin aja nih ya, ada 1 atau 2 informasi di video baru gue nantinya. Oke lah, karena udah terlalu lama, mari kita mulai. Remonster episode pertama sampai kedua. Anime ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang menikmati menyucuk-nyucuk tubuh seorang pria. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi sesaat setelah si wanita mengalirkan belatinya dengan energi listrik, wanita ini memanggil pria itu dengan nama Tomokui Kanata. Dan jelas pada posisi ini, Kanata yang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi pun cuma bisa pasrah dengan takdir yang telah menunggunya di depan mata. Hari pertama, nabrak ke Kanata yang terbangun dan mendapati seekor goblin buruk rupa yang tiba-tiba langsung menamainya dengan nama random gak niat. Biar gampang, mari kita pakai nama barunya si Kanata, yaitu Goburo. Hari kedua, di sini Goburo baru mengetahui bahwa setelah ia dicucuk-cucuk sama wanita psikopat sebelumnya, dirinya kini berinkarnasi menjadi seorang YouTuber podcast mantan magician. Sorry, salah. Maksudnya berinkarnasi jadi makhluk botak berwarna hijau yang tentunya gak bisa podcast sama sekali. Nah, setelah memasuki hari ketiganya, Goburo baru menyadari bahwa pertumbuhan seekor goblin memiliki kecepatan yang seriusan gak ngotak sama sekali. Kemarin masih bayi, 1 hari kemudian udah jadi remaja. Usai beradaptasi dengan tubuhnya, nabrak Goburo yang kini memasuki hari keempatnya pasca tereinkarnasikan. Pada kondisi inilah tetua goblin memberitahukan bahwa itu kali terakhir dirinya memberikan makanan pada mereka semua. Karena mulai saat ini sampai seterusnya, mereka semua diharuskan mencari makan sendiri. Di tengah Goburo yang lagi makan, dirinya mendapati seekor goblin bongsor yang juga makan dengan lahap sama sepertinya. Selesai makan, Goburo terlihat keluar goa untuk pertama kalinya. Setelah ia cukup lama mengamati dunia barunya itu, dirinya langsung mengajak si goblin bongsor tadi yang punya nama Gobukichi ini untuk menemaninya berburu di dalam hutan. Kombinasi yang cukup balance antara Gobukichi yang mengejar buruan, sedangkan Goburo menangkapnya saat buruan mereka lengah. Namun karena si Gobukichi yang mau memakan buruan mereka duluan, Goburo napak langsung memberinya pelajaran supaya bisa lebih sopan di hadapannya. Iya, secara misterius Goburo seperti merasa dan melihat notifikasi dirinya baru aja mendapatkan sebuah item. Meski nggak tahu apa yang baru aja ia rasakan, dan berhubung ilernya Gobukichi udah banjir, pada akhirnya mereka berdua menikmati hasil buruan mereka barusan. Singkat waktu, seiring berjalannya waktu dan semakin sering Goburo berburu, dirinya semakin bisa merasakan notifikasi sebelumnya. Nah, notifikasi itu semakin jelas begitu Goburo memakan hasil buruannya kali ini. Di mana secara tiba-tiba dirinya baru aja mendapatkan skill escape yang sepertinya itu adalah milik kelinci buruan mereka barusan. Mengetahui hal itu, Goburo pun teringat kehidupan lamanya saat masih menjadi seorang Kanata. Yang mana ternyata si Kanata atau Goburo ini dulunya memiliki skill langka yang disebut sebagai absorption.
sebuah skill yang bisa menyerap kekuatan dari apapun objek yang ia makan. Iya, kurang lebihnya sama seperti skill predatornya si Rimuru sih ya. Tapi yang ini versi, ya light-nya lah ya. Meski telah mendapatkan skill predator light seperti itu, Goburo tetap menyayangkan skillnya yang lain yang tidak ikutan terbawa bersamanya. Tapi ya dirinya merasa harus bersyukur karena skill absorption-nya lah yang terbawa, karena itu bisa menjadi investasi jangka panjang baginya. Di hari ke-6-nya, nampaknya seekor goblin betina yang punya nama Gobumi ini yang mengaku sangat mengagumi Goburo yang kelihatan sangat keren dan sangat-sangat gagah baginya. Goburo yang ngerasa Gobumi bisa menjadi rekan baru mereka pun langsung mengajaknya buat hunting bersama mereka di esok hari. Meski udah seneng-senengnya nih ya, akan tetapi hujan malah turun dan membuat rencana hunting mereka harus ditunda sampai besok. Merasa punya waktu bebas, Goburo terlihat mendatangi gudang untuk mengambil peralatan untuk membuat sebuah senjata baru. Ekspresi terkejutnya si Goburo tadi berasal dari apa yang ia lihat di dalam gudang penyimpanan. Wanita, atau lebih tepatnya beberapa wanita dari ras manusia. Meski Goburo tahu peran wanita-wanita itu, namun Goburo enggan untuk memikirkannya. Di tengah proses pembuatan senjata, tetua goblin yang ternyata punya nama Gobuji ini menghampirinya dan merasa terkejut karena si Goburo yang telah naik level dengan sangat cepat. Gak paham dengan maksud level yang diucapkan oleh si Gobuji, Goburo pun dikasih tutor diidentifikasi. Level 86. Diketahui saat level seekor monster mencapai angka 100, maka monster itu bisa berevolusi menjadi monster yang jauh lebih kuat dari yang sekarang ini. Namun Gobuji merasa ragu karena evolusi seekor goblin jadi hobgoblin bisa dikatakan jarang sekali terjadi. Karena bahkan Gobuji sendiri, meski kelihatan udah sepuh, tapi aslinya umurnya itu baru 20 tahunan. Sembari melenggang pergi dari sana, Gobuji memberitahukan para goblin muda serta seekor hobgoblin akan pulang untuk membawakan mereka stok makanan dan alat pemuas uhi-uhi. Ya, you know lah. Singkat cerita, hari demi hari pun terus berlalu. Kombinasi serangan Goburo, Gobukichi, dan juga Gobumi semakin baik dan bahkan Goburo sendiri berhasil mendapatkan banyak sekali skill dan menaikkan jumlah level dalam waktu yang cukup singkat. Dengan harapan dan tujuan survive di isekai yang sangat keras itu, Goburo terus mempersiapkan banyak sekali hal untuk berburu di sana. Namun kesialan menimpa mereka bertiga di hari ke-11-nya. Melihat segerombolan kelelawar di sana, Gobumi diminta buat kabur duluan, sedangkan dirinya dan juga Gobukichi akan melawan balik semua kelelawar itu. Setelah mendapatkan semua skill kelelawar tadi, nampaknya beberapa goblin yang mengintip dari kejauhan karena merasa lapar dan merasa iri dengan tim Goburo yang bisa makan dengan sangat bebasnya. Rasa iri tersebut membawa mereka pada suatu penyesalan, sekaligus pelajaran untuk tidak mengusik Goburo sama sekali. Setelah berhasil mengalahkan 6 goblin yang hendak membunuhnya, salah satu dari penyerang tadi pun langsung mokat karena Goburo yang bablas memakai skill Venom miliknya. Di saat Goburo yang mau ngasih mereka berlima hukuman ringan, secara tiba-tiba di hari ke-13, nampaknya seekor orc yang akan menjadi target buruan tim Goburo kali ini. Meski awalnya Gobukichi dan juga Gobumi sempat kewalahan, namun pada akhir mereka bertiga berhasil mengalahkan si Ibab dengan serangan kombinasi. Setelah memakan orc tadi, nampaknya Goburo yang mendapatkan skill libido, bahasa orc, dan analisa deteksi. Nah, ketika Goburo mengetahui kedua rekannya ini telah kenyang, dirinya yang gak tega dengan goblin lainnya pun nampak memberikan hasil buruannya tadi ke semua goblin kelaparan di sarang mereka. Meski merasa gak enak pasca mencoba menyerang Goburo saat sedang tidur sebelumnya, tapi mereka tetap dibiarkan untuk makan semua buruan yang dibawa olehnya. Goburo yang di kehidupan sebelumnya tak pernah sekalipun membantu orang lain membuatnya menduga ada sesuatu hal yang berubah selain penampilan Om Deddy hijaunya itu. Di malam harinya, tanpa Goburo sadari sistem terlihat memberinya dua opsi iya atau tidak ketika diberitahukan dan ditawari untuk berevolusi ke bentuk hobgoblinnya.
Namun saking ngantuknya untuk membaca semua hal tersebut, Goburo memilih iya supaya dirinya bisa kembali tidur tanpa diganggu sama sekali. Iya, Goburo kini telah berevolusi jadi seekor hobgoblin, yang artinya dia telah mencapai level 100 tanpa disadari olehnya sendiri. Gak cuma Goburo aja, Gobukichi yang selalu hunting bersamanya dari awal pun juga ikutan berevolusi, sama sepertinya. Gobumi melihat kedua rekannya yang telah berevolusi pun nampak sangat senang, karena keduanya yang jadi tambah tinggi dan jadi sangat keren baginya. Gobuji yang melihat hal itu juga sangat-sangat terkejut, karena meski baru 2 mingguan terlahir ke dunia, tapi Goburo dan juga Gobukichi telah berhasil mencapai level 100 untuk berevolusi seperti itu. Gobukichi kemudian mengajak Goburo untuk sparring dengannya, karena ia ingin tahu sekuat apa dirinya sekarang. Meski Gobukichi lebih unggul di power dan daya tahan, namun untuk kecerdasan, stamina, kecepatan, dan pengalaman Goburo jauh ada di atasnya. Setelah berhasil menjatuhkannya, Gobukichi pun mengakui betapa hebatnya Goburo dalam segala hal. Tapi Goburo meyakinkan bestinya itu bahwa dirinya lebih unggul dalam hal daya fisik. Mendengar ucapan Goburo barusan, jelas Gobukichi jadi sangat senang dibuatnya. Nah, di saat itulah Goburo seperti mendengar sesuatu dan mengajak Gobukichi serta Gobumi yang dari tadi bersembunyi di sekitar mereka untuk mengambil crossbow yang sebelumnya mereka buat. Setelah menurutinya, ternyata bahaya yang dimaksudkan Goburo tadi adalah segerombolan serigala yang sedang berburu di sekitar mereka. Gak ingin mereka memasuki teritori para goblin, seketika itu pula Gobumi memulai penyerangan, disusul dengan Goburo dan juga Gobukichi yang ikutan menyerang mereka semua. Dengan tumbangnya sang Alpha Wolf, serigala yang lain jadi gak guna sama sekali karena gak ada yang bisa memberikan komando pada mereka semua. Dan hal itu berakhir dengan penyerangan acak-adul tanpa strategi sama sekali dari mereka. Setelah berhasil menumpas semua serigala di sana, nampak Alpha Wolf yang ternyata masih bisa bangkit. Sebelum akhirnya ia tumbang karena anak panah beracun, ia masih tertancap di tubuhnya. Setelah itu, nampaknya Goburo yang lagi-lagi memberikan hasil buruan mereka pada koloni. Bedanya kali ini Goburo meminta mereka semua untuk membawa paling tidak satu buruan dengan usaha mereka sendiri ke rumah. Meski awalnya mereka merasa itu akan sangat sulit, namun karena itu persyaratan dari Goburo yang telah berjasa sangat banyak bagi mereka, mereka pun langsung memohon untuk diajari hunting yang baik dan benar. Mendengar permintaan itu, jelas Goburo langsung menerimanya, mau itu hunting ataupun crafting senjata, ia akan mengajari mereka semua tanpa basa-basi. Di tengah sorakan dan pengakuan dari semua goblin di sana, Goburo sepertinya telah memiliki gambaran masa depan yang akan ia lalui di dunia barunya itu. Dan masa depan itu nggak lain adalah makan dan terus makan supaya kekuatannya terus bertambah dan dirinya juga berniat menambah pasukan dan memimpin pasukan barunya nanti. Akan tetapi sampai di hari ke-17 sekalipun, gak ada satupun goblin di sana yang mengalami kemajuan seperti yang diharapkan olehnya. Setelahnya, nampaknya Goburo yang membangunkan Gobuji untuk memberitahukan tentang tawanan wanita manusia mereka yang kini telah mati usai minum sebotol racun saking tidak kuatnya menjalani hidup mereka. Demi menghormati kehidupan mereka, Goburo terlihat membakar jasad semua wanita itu agar tenang di alam sana. Hari ke-26, nampaknya Goburo yang sedang menjalani latihan bersama goblin-goblin lainnya. Di tengah pelatihan itulah Goburo merekap kembali apa yang telah ia lalui sebelumnya. Ya, intinya makan dan terus makan banyak monster supaya dirinya bisa mendapatkan semua kekuatan mereka. Gak lama kemudian, terlihat beberapa hobgoblin yang datang dan mau disambut oleh Goburo menggunakan senyuman pedangnya. Melihat hal itu, sontak Gobuji langsung menghentikannya dan memberitahukan bahwa para hobgoblin itu adalah tim perantau yang pergi untuk mencari pasukan makanan untuk mereka. Dengan kata lain, mereka adalah orang tua generasi Goburo saat ini. Singkat waktu, selepas mengumpulkan muatan yang mereka bawa, nampaklah beberapa gadis ras manusia yang ditangkap dan dianggap sebagai produk berkualitas bagi mereka semua. Gobuji pun merasa senang karena koloni bisa mendapatkan sejumlah gadis pasca kehilangan semuanya dalam satu malam sebelumnya. Karena meski para goblin berhasil oleh dengan manusia, entah bagaimana yang lahir akan selalu jadi ras goblin mereka.
Nah, di saat Goburo yang ingin meminta hak untuk menjaga para gadis, leader tim perantau yang punya nama Hobuken ini langsung menarik kerah baju Goburo dan langsung membentaknya di saat itu juga. Perlakuan terhadap Goburo itulah yang membuat Goblin generasi baru tak terima dan membuat perselisihan antar dua generasi, namun masih bisa diredam oleh dua gadis Goblin kawaii yang punya nama Hobusato si ahli pedang dan Hobuse si ahli sihir. Mereka berdua pun memberi saran peradu mekanikan antara leader generasi lama melawan leader generasi baru, yang artinya Goburo akan melawan si Hobuken. Aturannya pun sederhana, mereka berdua dilarang memakai senjata saat bertarung. Setelah mereka berdua menerimanya, pada akhirnya peradu mekanikan merebutkan kursi leader dua generasi pun dimulai. Mau bilang curang, tapi jaring laba-laba itu emang skill usai makan daging laba-laba iblis. Dan ya bisa dikatakan Goburo menang EZ yang bahkan kurang dari 1 detik. Hobuse dan Hobusato yang melihat hal itu pun cukup terpukau dengan Goburo. Karena telah memenangkannya, mau gak mau generasi lama harus mengakui Goburo sebagai leader desa yang baru. Setelahnya, nampaklah Goburo yang mengamankan para gadis manusia di gudang penyimpanan. Dirinya juga memberitahukan bahwa para goblin lainnya dilarang keras buat menyentuh mereka berlima di sana. Mereka pun sangat-sangat terkejut begitu mendengar Goburo yang mengaku tak ingin membahayakan mereka semua, bahkan berjanji akan memulangkan mereka suatu saat nanti. BTW biar gampang, gua langsung spill aja nama mereka satu-satu ya. Rambut merah ini bernama Rubelia, dua kembar ini bernama Alma dan juga Velsia, mbak-mbak kacamata bernama Spinel, dan si rambut coklat bernama Emery. Rubelia lalu menanyakan apa yang Goburo inginkan sebagai gantinya. Goburo yang dasarnya memiliki alasan untuk menyelamatkan mereka pun langsung memberitahukannya pada kelima gadis itu. Ya, memang agak aneh jika dilihat dari rasnya sih ya. Tapi Goburo yang dasarnya punya jiwa manusia pun ingin belajar tentang ras manusia dari mereka berlima. Setelah menceritakan tentang apa yang terjadi sebelum mereka ditangkap, Rubelia dan teman-temannya pun cuma bisa hanyut dalam kesedihan pasca ditinggal mati oleh keluarga, teman, dan mungkin kekasih mereka. Hari ke-28, nampaklah Rubelia yang menyapa dan menyambut Goburo dengan senyumannya. Goburo pun mengetahui bahwa para gadis hanya mencoba kuat supaya bisa meringankan beban pikiran mereka. Dan demi membantu mereka semua, Goburo juga memasakkan makanan hangat dari barang rampasan tim perantau sebelumnya. Karena sepengetahuannya, makanan enak dan makanan hangat bisa memulihkan beban pikiran seseorang. Sembari melihat kelima gadis itu, Goburo turut menjelaskan job yang dimiliki oleh mereka semua. Emery adalah seorang penilai dan juga penempa, si kembar adalah koki dan juga penjahit, Spinel adalah alkemis, dan Rubelia adalah seorang ahli pedang newbie. Namun karena belum bisa apa-apa, Goburo berniat menyuruhnya untuk berlatih di sana. Di siang harinya, nampaknya Goburo yang memberi pelajaran pada dua hobgoblin generasi tua karena berani membantah perintah dan juga ucapannya. Karena dendam yang masih tertanam jelas dalam diri mereka, hal itu membuat para hobgoblin generasi tua mengabaikan perintah keras dari Goburo untuk tidak mendekati kelima gadis itu. Namun ketika mereka yang ingin melampiaskan hawa nafsu mereka ke Rubelia dan teman-temannya, secara tiba-tiba... Setelah menendang wajah Hobuken, nampaknya ketakutan yang tergambar jelas dari wajah kelima gadis itu. Goburo lalu mendekati mereka untuk meminta maaf karena telah membuat mereka semua ketakutan. Gak lama kemudian, Kobukichi dan yang lain datang dan langsung diperintahkan oleh Goburo untuk membawa Hobuken dan anak buahnya keluar, serta memanggil para goblin dan hobgoblin yang masih tidur untuk berkumpul di luar juga. Dan begitulah bagaimana seorang Goburo mengendalikan situasi dan memperjelas kekuasaan serta kekuatannya dari semua goblin maupun hobgoblin di sana. Beberapa anak buah Hobuken nampak masih hidup meski sekarat, sedangkan untuk Hobuken sendiri harus meregang nyawanya di keesokan paginya. Hari ke-32, setelah berburu seekor monster berjenis Three-Horned Horse dengan cukup banyak perjuangan, pada akhirnya mereka mampu mengalahkannya dan memakan dagingnya bersama Gobue yang kini join ke partinya Goburo. Setelah mendapatkan banyak sekali skill dan mencoba skill 3 tusukannya, nampaknya Goburo yang mendapatkan rezeki nomplok di malam harinya.
tapi tidak dimanfaatkan olehnya meski ia memiliki kesempatan sekalipun. Dan rezeki itu malah bertambah satu lagi begitu ia terbangun di pagi harinya. しばらく腕が痛かったです。 Di hari yang sama, Napaka Gobue yang kini telah berubah jadi seekor hobgoblin sama seperti Goburo dan partinya. Setelahnya, kita pun dijelaskan pembagian tugas yang dipisah jadi beberapa divisi. Divisi senjata berat dipimpin oleh Gobukichi, divisi jarak jauh dipimpin oleh Gobumi, divisi senjata ringan dipimpin oleh Hobusato, divisi tugas sederhana dipimpin oleh Gobue, dan divisi alisir yang belum ada siapapun selain Hobuse di sana. Karena belum ada satupun goblin selain dirinya yang bisa menggunakan sihir. Setelah memberi perintah pada kapten tiap divisi untuk terus melatih anggota mereka, Goburo memutuskan untuk berburu para monster supaya dirinya bisa mendapatkan kekuatan yang lebih overpower dari yang sekarang. Usai menggunakan skill Gaidork perdananya, Napaka Goburo yang baru sadar ia telah masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Di saat Goburo yang mendapati ada bekas darah monster di sana, dirinya teringat dengan ucapan Gobuji tentang larangan masuk ke dalam hutan utara, karena di sana adalah sarang dari penguasa wilayah yang memiliki nama Redbeard atau beruang merah. Naasnya di sini, beberapa detik setelah Goburo tiba di area bekas makanannya si beruang merah, secara tiba-tiba sebelum kita melihat pada mekanik antara Goburo melawan sang beruang merah, Napaka sini berpindah dulu ke koloni, yang mana terlihatlah si Gobumi dan juga Gobue yang khawatir karena gak ada satupun goblin di sana yang melihat Goburo seharian. Mereka berdua cuma bisa khawatir dan mendoakan kondisi Goburo saat ini. Setelah skill Gaidorknya dimentahkan dengan mengorbankan satu tangannya, sang beruang merah terlihat amuk-amukan saat menghadapi si Goburo. Cakar yang bahkan mampu mencabik-cabik tubuh Trihorn Horse berkulit super tebal itu jelas membuat Goburo terus menghindar dan berharap supaya dirinya tidak terkena cakaran itu. Tipis sekali, hampir saja serangan si Redbeard itu mengenai Goburo yang gagal memperkirakan ketebalan kulit sang penguasa wilayah di sana. Goburo lalu melancarkan skill benang laba-labanya untuk menghentikan pergerakannya. Namun sayangnya ini yang terjadi. Singkat waktu, setelah membakar area di sekitarnya, Napaka Goburo yang muncul untuk menantangnya lagi, usai menyembuhkan luka bakarnya barusan. Naasnya di sini meski Goburo telah berhasil menahan semburan panas Redbeard menggunakan skill pelindung airnya, sayangnya ia tidak memperhitungkan apakah penguasa wilayah di hadapannya itu akan langsung mati atau tidak setelah ia menancapkan pedangnya tepat mengenai tenggorokannya. Meskipun telah keselak sebilah pedang, namun titel monster terkuat di wilayah utara itu memang bukan isapan jempol semata. Goburo mampu dibuat sekarat usai terkena gaplok maut darinya. Di tengah keduanya sama-sama sekarat, Goburo berani ambil nekat demi memakan daging monster beruang overpower di hadapannya saat ini. Sampai pada akhirnya, apakah Goburo yang mati? Ataukah justru sang penguasa wilayah lah yang mati? Tenang, karena cerita masih berlanjut dengan menampilkan Goburo yang sekarat dengan kondisi satu tangannya yang telah menjadi Lego, serta perut mulus akibat cakar Redbeard yang telah tertancap ke perutnya. Meski begitu, Goburo masih hidup dan berhasil menumpas penguasa wilayah hutan utara tadi. Dirinya kemudian terbangun hanya untuk memakan daging Redbeard itu dan membuat sistem memberitahukan bahwa Goburo telah memenuhi beberapa kondisi khusus dan bisa berevolusi jadi seekor ogre spesies langka. Setelah mengiyakannya, Napaka Goburo yang masih selamat dan langsung memakan daging Redbeard karena merasa sangat lapar. Usai mendapatkan banyak sekali skill darinya, Napaka Goburo yang sangat-sangat terkejut di saat dia yang ingin menguliti tubuh monster itu karena ternyata dia telah berubah. Kepulangan Goburo malah membuat kepanikan pada goblin lainnya karena mengira yang datang adalah seekor ogre buas pemangsa para goblin biasanya. Namun dari semua goblin di sana hanya Gobumila yang bisa langsung mengetahui sosok tersebut. Di tengah Goburo yang mendapatkan banyak sekali ceramah dari Gobumi dan dihujani banyak sekali pertanyaan dari semua goblin di sana, dirinya pun sangat bersyukur karena bisa kembali hidup-hidup ke tempat awal ia bereinkarnasi.
Dan berakhir alur cerita anime Remonster episode pertama sampai kedua. Jujur aja nih ya, awalnya gua nonton anime ini agak skeptis sama ceritanya. Jadi gua mutusin buat baca ulang manganya. Dan ya, jujur ceritanya emang bagus banget sih ya. Dan rasa skeptis gua tadi itu langsung hilang dalam seketika. Meskipun konsep story-nya emang katanya agak mirip sama Tensura. Tapi faktanya light novel dan manga Remonster lebih dulu dari Tensura. Light novel Remonster itu 2011, sedangkan Tensura itu 2014. Manganya pun begitu cuy. Remonster 2014, sedangkan manganya Tensura 2015. Secara teknis kalau gua disuruh milih, jelas gua bakal milih Tensura karena meskipun story Tensura bisa dibilang mengikuti Remonster, inget ya dalam tanda kutip mengikuti. Tapi berkat desain karakter yang bisa gua bilang jauh-jauh lebih fresh dan bisa melahirkan beberapa waifu serta husbando bagi para wibu, itulah yang menjadi poin bonusnya. Tapi gue harap gak ada dari fans Tensura yang ngatain atau berkomentar Remonster itu plagiat. karena faktanya nih ya, light novel dan manga Remonster lebih dulu dari Tensura. Jadi cukup dewasalah dalam menghadapi kenyataan dan menerima fakta lapangan yang ada. So ya mungkin segitu dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di 2 episode di 2 minggu lagi. Bye bye.